Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bagaimana firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup sesuai di dalam kehendak Allah. Yesus pertama-tama berbicara tentang dosa dan tobat. Dosa adalah pelanggaran dan perlawanan kepada kehendak dan cinta Allah. Kehendak Allah yang menginginkan manusia bersatu dengan Allah. Perlawanan kepada cinta Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Sehingga dosa merupakan perlawanan kepada Allah dan juga keselamatan. Dengan dosa manusia dijauhkan dari keselamatan dan manusia dijauhkan dari Allah. Oleh karena dosa, manusia mengalami penderitaan, baik jiwa dan raga. Oleh karena itu, Allah dengan segala cintanya yang berlimpah, memanggil manusia untuk mengalami sesuatu yang kita sebut dengan pertobatan. Setiap pewartaan Yesus selalu memanggil setiap orang untuk datang kepadanya, untuk mendengarkan firman-Nya, dan untuk hidup dan mengikuti Dia di dalam seluruh kehidupan. Satu-satunya cara untuk menghindarkan manusia dari kehancuran dosa adalah pertobatan. Bertobat berarti menerima rahmat ilahi Allah untuk mengalami kekudusan. Pertobatan berarti kembali kepada Allah sebagai sumber kebenaran dan cinta ilahi. Pertobatan berarti mengalami pembaharuan diri dalam roh. Pertobatan berarti meninggalkan dan menanggalkan kehidupan lama dan cara hidup lama dan memasuki cara hidup yang baru, yaitu cara hidup Allah sendiri. Pertobatan adalah hidup
sesuai dengan hukum dan perintah Allah. Oleh karena itu, pada bagian kedua, Yesus mengingatkan kita. Seseorang yang tidak bertobat bagaikan pohon ara yang tidak berbuah. Maka ia harus ditebang. Tetapi, di dalam poin yang kedua kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang murah hati. Ia selalu memberikan kesempatan, waktu, peluang bagi manusia untuk mengalami perubahan dan pembaharuan di dalam diri. Ia mengatakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa Allah sungguh baik hati. Ia memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Allah terus melimpahkan rahmat dan kasih-Nya dengan berkat-Nya yang berlimpah, dengan pupuk-pupuk kehidupan agar kita tumbuh subur menghasilkan buah. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Pertama, gunakanlah waktu yang diberikan Allah kepada kita sebaik-baiknya untuk menginvestasikan kebaikan, untuk menanam benih-benih kebaikan sehingga kita boleh menuai buah dari benih-benih yang kita tabur, yaitu kebaikan. Yang berikut, Yesus mengingatkan kita, Ia adalah Allah yang mengampuni. Jikalau Ia mengampuni kita, maka kita harus mengampuni sesama. Dan yang ketiga, kita harus mampu memberikan waktu kita bagi jiwa kita untuk terus subur di dalam hidup kita, dengan cara hidup kita, dengan kesaksian hidup kita. Bisa dengan membaca kitab suci, bisa dengan hadir di dalam kegiatan-kegiatan ekaristi, kegiatan gereja, berpartisipasi di dalam membangun kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik, dan tentu menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memberikan pupuk bagi jiwa kita, agar benih yang ditaburkan Allah dalam diri kita bisa bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Saudara-saudari, marilah kita diundang untuk mendengarkan panggilan Allah hari ini, yaitu panggilan pertobatan, dan juga kita harus merespon permintaan Allah untuk senantiasa menggunakan waktu yang diberikan Allah, sebab waktu kita singkat. Mari hiduplah sesuai dengan harapan, kehendak, dan aturan Allah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang Kristiani yang berbuah dan berlipat ganda hasil oleh karena kebaikan dan kebenaran Allah. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.